They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert? Do what dee da dee da dee da. Do what do da dee da do da dee da. Do what do da dee da do da da. Murder that dance floor, dance floor. Make murder that, make murder that, make murder that, make murder that. Are you saving that dessert for me? Cause if you are, baby, you know you could work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. Halo, selamat pagi. Dengan Cantika Kosmetik di sini ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Gini Mbak, saya mau komplain soal produk yang minggu lalu saya beli. Sebelumnya, saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Yolanda Mbak. Baik, Ibu Yolanda, ada keluhan yang ingin disampaikan? Jadi gini Mbak, minggu lalu kan saya beli produk skincare gitu. Tapi setelah dipakai, kok kulit saya malah jadi merah-merah, terus kelupas gitu ya Mbak? Malah lebih parah dari sebelum saya pakai skincare. Produk skincare yang Ibu beli berupa apa ya? Minggu lalu sih saya belinya krim pencerah wajah. Tapi setelah dipakai, hasilnya kok malah kayak gini sih Mbak? Seperti apa Ibu? Boleh dijelaskan lebih detail? Ya gitu Mbak, kulit saya jadi merah-merah gitu. Terus pipi saya jadi terkelupas. Kok bisa gini sih Mbak? Ibu sudah berapa lama menggunakan krim tersebut? Saya beli dari minggu lalu sih Mbak. Baik, terima kasih atas keluhannya Ibu. Jadi begini Ibu, itu merupakan proses awal untuk mencerahkan kulit wajah Ibu. Karena Ibu baru 1 minggu pemakaian, mungkin hasilnya belum terlihat Ibu. Di sini klaimnya dapat mencerahkan wajah dalam 1 minggu. Kok di kulit saya nggak ada efeknya? Mohon maaf Ibu, apakah Ibu sudah secara rutin dan mengikuti prosedur penggunanya? Nggak juga sih Mbak. Nggak rutin aja kulit saya jadi gini. Apalagi kalau saya pakai rutin. Baik Ibu, sekarang Ibu coba pakai dulu krim tersebut secara rutin dan mengikuti prosedur penggunaannya. Jika memang tidak terlihat perubahan atau kulit Ibu semakin parah, Ibu bisa datang ke tempat kami. Ya udah deh Mbak, saya coba dulu ya. Tapi awas aja nih Mbak, kalau misalkan kulit saya malah makin tambah parah. Baik Ibu bisa datang ke tempat kami jika kulit Ibu semakin parah. Makasih Mbak. Sama-sama Ibu Yolanda. Teman dari siapa itu? Tuh Bu, tadi ada yang komplain katanya kulitnya jadi merah-merah dan mengupas gitu. Terus kamu bilang apa? Jadi saya bilang itu merupakan proses awal. Jika dia sudah secara rutin dan sesuai dengan prosedur penggunaannya, hasilnya akan terlihat. Bagus. Jangan sampai pelanggan tahu kalau kita pakai bahan-bahan berbahaya, oke? Oke, ini kerjaan. Baik Bu. 1 bulan kemudian. Mbak, saya mau komplain. Baik Ibu, silakan duduk terlebih dahulu. Mohon maaf, saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Astrini Mbak, anak saya bulan lalu kesini telepon mau komplain. Baik Ibu Astrini, ada yang bisa saya bantu? Mau komplain lah Mbak. Baik Ibu, silakan ajukan keluhan Ibu. Muka anak saya tuh makin parah Mbak, makin merah-merah gitu, terus kelupas juga. Tiap dia pakai produk dari sini, malah jadi pri-pri gitu katanya. Mohon maaf Ibu, apa Ibu sudah melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter? Ya udahlah Mbak, kalau belum, kalau nunggu dari perusahaan ini pasti lama lah ditanganinya. Mungkin kejadian ini terjadi karena kulit anak Ibu yang sensitif dan anak Ibu tidak. Jadi maksud Mbak anak saya yang salah? Mau tenang dulu Ibu, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya nggak mau tahu ya Mbak, pokoknya kalian harus ganti rugi. Mohon maaf Ibu, segala bentuk komplain di sini akan diproses terlebih dahulu, baru kami akan tindak lanjuti. Oke Mbak, saya tunggu kabar selanjutnya ya. Kalau sampai masalah ini nggak selesai, saya tuntut kalian. Baik Permisi. Ibu. Karena pada hari itu sudah ada 2 orang yang komplain terkait produk Cantika Kosmetik,
Customer service pun segera melaporkan hal ini kepada direktur perusahaan dan berharap sang direktur dapat memberikan solusi terkait masalah ini. Tapi ternyata apa yang diharapkan customer service tersebut malah seperti ini. Ini sih Bu, Ya, ada apa? saya mau lapor Bu, barusan ada 2 pelanggan yang komplain terhadap produk kita Bu. Terus kamu bilang apa? Saya mencoba menenangkan mereka Bu, Ya udah, terus kenapa lagi? tapi mereka menuntut ganti rugi Bu. Katanya kalau enggak perusahaan ini akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya udah, kamu tenang aja. Mereka tuh cuma getah. Lagian mereka nggak punya bukti apa-apa kok. Tapi Bu, kan kita memang salah. Kamu mau saya pecat? Enggak Bu. Ya udah, kamu nurut apa yang saya bilang. Dan ingat, jangan sampai pelanggan tahu kalau kita memang menggunakan bahan berbahaya, oke? Baik Bu. Itu senang mulai kerja. Baik Bu, saya permisi. Iya. Di luar gedung, Ibu Astrini bertemu dengan Mbak Anissa. Halo? Oh, tadi gimana? Biasanya nggak masuk? Oh ya udah, bentar lagi gue kesana. Iya nih, tadi gue habis komplain di Cantika Kosmetik. Oke. Ya sih, Mbak. Iya Bu, ada apa? Mbaknya tadi habis komplain juga ya? Iya, ibu juga habis komplain ya? Iya nih, Mbak. Saya juga habis komplain tadi. Anak saya tuh sekarang mukanya merah-merah gitu, terus kelupas juga. Kalau Mbaknya kenapa? Ini loh Bu, muka saya merah-merah. Terus tadi saya komplain. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Mbak Anissa, Mbak. Baik Mbak Anissa, ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya mau komplain. 3 bulan lalu saya beli face toner di sini. Awalnya kulit saya tuh nggak sensitif Mbak. Setelah pakai face toner di sini, kulit saya jadi sensitif. Boleh diceritakan Mbak sensitifnya seperti apa? Gini loh Mbak, jadi kalau misalkan saya keluar ruangan siang hari, kulit saya tuh langsung merah. Rasanya tuh panas kayak kebakar, jadi mirip udang rebus gitu. Kayak gini nih Mbak. Kayak gini nih Mbak. Apakah Mbak sudah mengikuti prosedur untuk pemakaian produknya? Sudah Mbak, sebelum saya menggunakan produk tersebut, saya sudah membaca detail cara penggunaannya. Tapi hasilnya malah begini Mbak. Apakah Mbak sudah memeriksa keadaan Mbak ke dokter? Belum Mbak, saya niatnya langsung tanya ke sini dulu. Kalau emang ada solusi, baru saya ke dokter. Baik Mbak Anissa, laporan Mbak terkait produk kami sudah kami terima. Masalah ini selanjutnya akan kami proses terlebih dahulu. Selama proses, Mbak bisa dipersilakan menunggu hasilnya. Jika hasilnya sudah keluar, kami akan langsung menghubungi Mbak. Boleh saya minta kontak Mbak nggak? Boleh Mbak. Silakan Mbak isi. Terus Mbak, kira-kira proses penyelesaiannya itu berapa lama ya? Untuk waktunya kami tidak bisa menjamin Mbak, tapi kami akan segera memprosesnya secepat yang kami bisa. Tolong jangan lama-lama ya Mbak, saya udah nggak tahan nih sama kulit sensitif ini Mbak. Baik Mbak, kami akan lakukan yang terbaik. Ada keluhan lain Mbak? Sejauh ini baru itu sih Mbak. Ditunggu kabar cepatnya ya. Makasih. Sama-sama Mbak Anissa. Oh, jadi gitu ya Mbak ceritanya? Iya Bu, saya curiga deh. Jangan-jangan ada bahan berbahayanya lagi. Saya curiganya juga gitu sih, Mbak. Kalau gitu, apa kita laporin aja ya Bu? Tadi saya bilang gini Mbak ke mereka, kalau misalnya mereka nggak mau tanggung jawab, nggak mau ganti rugi, bakalan saya laporin ke polisi. Bu, sepertinya jangan ke polisi dulu deh Bu. Gimana kalau kita ke lembaga perlindungan konsumen aja? Kenapa ke lembaga itu Mbak? Gini Bu, kita kan sebagai konsumen merasa telah dirugikan oleh produsen yang tidak bertanggung jawab. Jadi lebih baik kita ke lembaga perlindungan konsumen aja. Oh gitu Mbak, kayak boleh juga sih Mbak idenya. Terus kapan kita mau lapor? Bagaimana kalau besok apa Ibu ada waktu? Oh, nggak apa-apa Mbak, besok juga nggak apa-apa. Saya udah kasihan Mbak ngeliat muka anak saya tuh makin parah gitu. Baik Bu, berarti kita besok janjian ke lembaga perlindungan konsumen. Kalau begitu boleh saya minta Oh iya Mbak, Ibu? boleh Mbak. 1 minggu kemudian. Mana direktur kamu? Mohon maaf Ibu, ada keperluan apa ya? Udah deh, tunjukin aja di mana ruangannya. Kita ada keperluan sama direktur kamu. Baik Ibu, mari saya antar. Ya, Permisi Bu, ada yang mencari Ibu? ya silakan mau masuk. Baik Bu.
Selamat siang ibu semua, ada keperluan apa ya datang kemari? Selamat siang Ibu Rachika, perkenalkan saya Adinda, perwakilan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia. Tujuan saya datang kemari dikarenakan adanya laporan penggunaan zat-zat kimia berbahaya di dalam produk-produk yang perusahaan Ibu produksi. 3 hari yang lalu juga lembaga kami telah mengirimkan surat panggilan kepada Ibu Rachika terkait masalah hal ini. Namun sampai kemarin kami tunggu, sepertinya belum ada konfirmasi lanjut dari Ibu. Maka dari itu Bu, hari ini saya, Ibu Afrini dan Ibu Anissa datang langsung menemui Ibu untuk mengkonfirmasi masalah ini. Oh iya ibu, terkait surat kemarin sudah saya terima, tetapi mohon maaf, saya belum bisa meresponnya karena saya sedang sangat sibuk. Sedangkan masalah produk yang mengandung bahan-bahan kimia, menurut saya itu sangat tidak sopan ya Bu, apalagi Bu belum memiliki bukti. Itu dapat mencemarkan nama baik perusahaan saya. Mohon maaf Ibu Rachika, tapi sebelum lembaga kami mengirimkan surat panggilan kepada Ibu 3 hari yang lalu, lembaga kami telah melakukan penyelidikan dan penelitian terhadap produk-produk, terutama produk-produk Cantika Kosmetik yang digunakan oleh anak dari Ibu Afrini dan Ibu Anissa. Saya membawa hasil labnya Ibu. Ibu bisa lihat di sini bahwa di dalam hasil lab tersebut tertera dengan jelas bahwa memang benar produk-produk Cantika Kosmetik menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Yang mengada-ngada Bu, kan bisa saja ini Ibu yang merekayasa. Mohon maaf Ibu Rachika, seperti yang Ibu tahu, hasil lab ini merupakan bukti yang konkret dan valid. Dan dengan hasil lab ini, saya dapat meneruskan permasalahan ini ke pihak yang berwajib. Gini aja Bu, bagaimana kalau misalnya kita menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan kita mencari solusinya bersama? Jadi sekarang Ibu sudah mengakui bahwa memang benar di dalam produk-produk yang Ibu pasarkan mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Ya memang benar sih Bu, tapi saya tidak tahu bahwa dampaknya akan sebesar ini. Maka dari itu saya minta maaf kepada Ibu Astrini dan juga Ibu Anissa atas semua ini. Enak aja minta maaf, pokoknya kalian harus ganti rugi, sekalian aja di penjara. Tenang dulu Bu, biar Bu Adinda yang menyelesaikan masalah ini. Benar apa yang dikatakan oleh Ibu Anissa, karena Ibu Rachika sudah mengakui perbuatan Ibu, maka masalah ini tidak akan diteruskan ke pihak yang berwajib. Namun sebagai gantinya, Ibu harus memenuhi sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh lembaga kami. Sanksi seperti apa maksudnya Bu? Sanksinya itu berupa, untuk poin yang pertama, Ibu Rachika sebagai direktur perusahaan Cantika Kosmetik diharuskan untuk membayarkan ganti rugi kepada tiap-tiap konsumen. Untuk sanksi yang kedua, perusahaan Cantika Kosmetik akan dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah. Untuk sanksi yang ketiga, perusahaan Ibu akan kami bekukan selama kurang lebih 5 tahun karena kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap produk-produk yang Ibu pasarkan. Bagaimana Ibu Rachika? Apakah Ibu berkenan untuk menerima semua sanksi-sanksi tersebut? Baiklah Bu, saya dapat menyanggupi semua sanksi tersebut. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan yang sudah saya lakukan, terutama kepada customer saya. Dan selain itu, saya juga akan menarik seluruh produk yang sudah berada di pasaran. Baik Ibu Rachika, untuk menjaga agar Ibu tidak mengingkari janji Ibu tersebut, di sini Ibu diharuskan untuk menandatangani surat perjanjian. Baik, Ibu bisa menandatangani di sebelah sini. Silakan Ibu. Baik. Prinsip-prinsip etika bisnis yang dilanggar adalah 1. Prinsip otonomi, di mana direktur perusahaan memaksa customer service untuk ikut membohongi para konsumen. Tapi Bu, kan kita memang salah. Kamu mau saya pecat? Enggak Bu. Ya udah kamu nurut apa yang saya bilang. Dan ingat, jangan sampai pelanggan tahu kalau kita mau menggunakan bahan berbahaya, oke? 2. Prinsip kejujuran, membohongi konsumen tentang kandungan berbahaya di dalam produk yang mereka pasarkan. Saya curiga deh, jangan-jangan ada bahan berbahayanya lagi. Saya curiganya juga gitu sih Mbak. 3. Prinsip saling menguntungkan. Dalam kasus ini, hanya produsen saja yang diuntungkan, sedangkan pihak konsumen dirugikan. Ya memang benar sih Bu, tapi saya tidak tahu bahwa dampaknya akan sebesar ini.
Maka dari itu saya minta maaf kepada Ibu Astrini dan juga Ibu Anissa atas semuanya. 4. Prinsip keadilan. Konsumen dirugikan dengan tindakan produsen yang tidak bertanggung jawab. Enak aja minta maaf, pokoknya kalian harus ganti rugi, sekalian aja di penjara. 5. Prinsip integritas moral. Merugikan pihak lain di dalam menjalankan usaha bisnisnya. Jadi sekarang Ibu sudah mengakui bahwa memang benar di dalam produk-produk yang Ibu pasarkan mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Go. Twerking like Miley. Go. You got everybody in this club looking at you, girl. How you move that thing from side to side. Fuck everybody in this club, cause I got you, girl. I'ma tell you what's going down tonight.